Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Desa Bicara. Hari ini mungkin sudah 2 minggu, 14 harian lebih Kota Jogja telah dikeluarkan kebijakan atau keputusan dari gubernur terkait penanganan tanggap darurat corona. Jadi hari ini mungkin kita akan membahas itu, situasi yang membuat kita semua tidak nyaman gitu ya. 14 hari kurang lebih kita sudah, mungkin ada yang di rumah saja, mungkin ada yang masih beraktivitas. Jadi corona atau COVID-19 ini menjadi keresahan bersama saat ini. Beberapa aktivitas dan kegiatan yang melibatkan keramaian mungkin banyak di cancel gitu ya. Dampaknya cukup masif, tidak hanya di kota-kota gitu ya, tetapi di beberapa negara, misalkan dimulai dari Cina, ada Italia yang cukup besar terdampak. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak wabah virus ini gitu ya. Tidak tanggung-tanggung juga, banyak juga orang yang sudah terinfeksi maupun orang yang dalam pengawasan. Beberapa korban jiwa sudah yang meninggal dunia sudah ada di Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang sudah sembuh. Misalkan di Kota Malang beberapa pasien positif sudah sembuh. Nah, ini kabar baik sebenarnya. Berarti sudah ada penanganan negara maupun kita masyarakat sudah melakukan sesuatu. Dibutuhkan kesadaran dan kesigapan dalam penanganan dampak dari COVID-19 ini. Misalkan pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan, sudah membuat satu tim penanggulangan nasional gitu ya, untuk menangani khusus. Bahkan pemerintah Indonesia sudah membuat rumah sakit rujukan di beberapa kabupaten dan provinsi. Terlebih di Jakarta misalkan, pemerintah Indonesia juga sudah membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 ini yang bersifat rumah sakit darurat. Nah, poin ini menjadi satu upaya baik dari pemerintah. Namun dirasa masih kurang, iya. Ada beberapa sektor yang juga butuh menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama berjuang untuk mencegah wabah virus ini menyebar di beberapa kota. Misalkan beberapa hal yang menjadi minus itu soal jaminan kesehatan masyarakatnya gitu. Karena memang negara punya tanggung jawab untuk menjamin kesehatan setiap warga negaranya. Nah, hal ini terlihat memang sedikit lamban, tetapi upaya ini terus dimaksimalkan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi, maupun di kabupaten begitu. Terus mungkin persoalan lain adalah keterbatasan APD bagi tenaga medis. Nah, ini sebenarnya menjadi kritikan untuk pemerintah ke depannya ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti virus COVID-19 ini. Nah, salah satu poin penting lagi adalah himbauan di rumah saja. Mungkin teman-teman bisa lihat di ponsel teman-teman masing-masing sudah ada misalkan notifikasi di rumah saja. Notifikasi ini sebenarnya belum berdampak secara keseluruhan karena ada pekerja masyarakat yang bekerja di sektor non formal harus keluar rumah untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan ini mungkin ada beberapa ya kita sebut masih abai begitu terhadap himbauan ini. Ini juga harus menjadi pilihan kebijakan yang harus dirumuskan secara detail oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Namun demikian, menurut kami, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, di kabupaten maupun di desa sudah mengambil tindakan untuk mengantisipasi penyebaran ini. Bahkan lebih maju mungkin, baik dari segi kebijakan maupun himbauan untuk masyarakatnya. Contoh misalkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui gubernurnya sudah menginstruksikan 9 poin penanganan darurat COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu juga misalkan Provinsi Jawa Tengah melalui gubernurnya menyampaikan instruksi bahwasanya masyarakatnya yang sedang mencari nafkah di Jakarta atau di kota-kota yang terdampak untuk tidak pulang dulu atau mudik dulu gitu. Ini semata-mata hanya untuk mencegah penyebaran yang nanti dirasa akan berdampak di kabupaten bahkan di desa misalnya. Itu contoh. Dan salah satu contoh menarik adalah beberapa kota kabupaten sudah melakukan seperti isolasi wilayah begitu. Nah, hari ini kemudian ada beberapa pandangan melihat bahwasanya kalau isolasi atau misalkan ada istilah lockdown yang teman-teman coba banyak lihat, mungkin masih ada ruang untuk mendiskusikan itu. Tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk mengisolasi
kabupatennya atau kotanya untuk kepentingan pencegahan penyebaran saja. Nah, dibutuhkan kesadaran bersama gitu untuk bisa melihat kebijakan ini ke dalam konteks pencegahan dan penanggulangan serta penyebaran virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan desa? Hari ini di desa belum banyak gitu ya. Tapi saya yakin sudah ada desa yang cukup maju dan sudah melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus ini. Misalkan salah satu contoh desa paling menarik menurut kami adalah Desa Pangungharjo di Kabupaten Bantul misalkan. Nah, desa ini cukup sigap menyikapi isu ini gitu. Karena mereka menyadari bahwasanya masyarakatnya juga butuh dilindungi. Salah satu contoh apa yang mereka lakukan adalah pembuatan disinfektan secara besar-besaran dengan kemampuan yang ada di desa dan membuat posko di kantor desa, baik itu medis maupun untuk kebutuhan personil lainnya. Penyemprotan yang dilakukan di desa. Hal-hal kecil yang sudah dilakukan di desa sebenarnya sudah ada. Ya, penyemprotan keliling misalkan, itu pasti sudah dilakukan. Nah, kegiatan seperti inilah yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 ini biar tidak semakin besar dan semakin luas. Lantas bagaimana dengan peran masyarakat? Nah, konteks ini dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri. Karena pencegahan ini menjadi mustahil kita lakukan kalau yang bekerja hanya pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau desa. Ketika masyarakat juga abai, atau ya hidup kami yang punya gitu. Nah, ini tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Maka dibutuhkan kesadaran diri sendiri. Misalkan mungkin ada modal sosial di masyarakat yang kita punyai. Contohnya gotong royong. Nah, gotong royong itu kan tidak hanya sekedar misalkan tiap Sabtu atau Minggu mungkin kita bisa bersih-bersih, tapi dalam konteks situasi hari ini, gotong royong itu bisa kita lakukan secara bersama. Salah satunya mungkin pemerintah desa melalui kepala lingkungan, mungkin RT RW, bisa menyerukan, menyampaikan bahwasanya masyarakatnya di rumah saja. Dalam hal, di rumah saja ini dalam hal misalkan tidak dulu berkegiatan di luar rumah dengan keramaian misalkan. Ya kalau terpaksa harus keluar untuk kebutuhan pemenuhan ekonomi, itu tetap bisa dilakukan begitu. Jadi kalau ada masyarakatnya yang ternyata harus keluar rumah, ya dipersilahkan, tetapi kemudian ada budaya baru, kebiasaan baru yang harus kita lakukan, kan gitu. Walaupun berkegiatan di luar, setelah kembali ke rumahnya masing-masing, mungkin ada aktivitas dan kegiatan baru yang harus dilakukan. Nah, peran ini seharusnya lebih didorong di desa, di kampung, atau di wilayah RT, skup terkecil RT RW. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, peran penting pemerintah desa maupun kepala kampung atau RT RW itu sangat dibutuhkan. Nah, masyarakatnya butuh terkait penyadaran diri tadi. Harus punya kesadaran dari diri sendiri agar upaya ini dapat dilakukan secara bersama. Kebiasaan baru yang kita sebutkan tadi ini berkaitan dengan biasanya kita abai habis dari luar keluar rumah itu langsung misalkan berkegiatan dengan keluarga atau mungkin langsung bercengkrama dengan sanak famili gitu. Nah, saat ini mungkin harus ada perubahan yang cukup signifikan dari diri sendiri. Saat bepergian misalkan kembali dari kegiatan di luar, kembali ke rumah nih, mungkin bisa menyiapkan misalkan ya dengan cara membuat disinfektan sendiri di rumah, ya menyemprotkan ke kendaraan atau ke seluruh tubuh dari mulai atas sampai kaki, itu bisa dilakukan secara mandiri gitu. Setelah itu mungkin bisa mencuci tangan, kaki dengan sabun gitu ya, sehingga bersih. Atau mungkin bisa langsung mandi misalkan. Nah, ini kebiasaan begini harus dilakukan karena pencegahan itu harus kita lakukan dari diri sendiri. Kegiatan berikutnya mungkin adalah melakukan penyemprotan rutin di lingkungan rumah gitu ya. Dengan tadi disinfektan bisa kita buat sendiri sebenarnya. Nah, teman-teman bisa browsing di YouTube atau di manapun cara pembuatan disinfektan ini. Nah, penyemprotan mungkin bisa dilakukan rutin, mulai dari lingkungan rumah, depan rumah, di halaman, maupun di dalam, di sekitar rumah. Itu bisa dilakukan. Hal ini hanya untuk mencegah, sekali lagi hanya untuk mencegah saja. Kami dari Desa Bicara mengharapkan, poin pentingnya, gotong royong itu bisa kembali menjadi kekuatan bersama kita. Gotong royong dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, pemerintah desa bersama dengan masyarakatnya gitu ya, untuk mencegah, mengurangi penyebaran virus ini di lingkungan kita, tentunya dengan kesadaran diri tadi. Nah, kesadaran diri ini penting kalau diri kita juga punya kesadaran yang cukup maju,
Harapannya kesadaran ini bisa menular. Seperti virus itu bisa menular untuk kesadaran bersama. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi dampak dan mencegah penyebaran ini. Bagaimanapun caranya, diupayakan kemampuan bersama, kemampuan bergotong royong itu untuk terus dikuatkan. Terakhir mungkin dari kami Desa Bicara, untuk teman-teman petugas medis yang sedang berjuang di garis akhir atau di garis benteng terakhir pertahanan kesehatan, pencegahan dan penanganan virus ini, dengan keterbatasan APD yang ada, teruslah berjuang, jaga semangat, dan tetap menjadi harapan terakhir untuk Indonesia. Begitu juga dengan pemerintah desa, harapan kami, desa ke depannya sudah siap dengan penanganan dan penanggulangan bencana seperti yang saat sekarang ini. Harusnya desa bisa, harusnya desa mampu. Itu dulu dari kami, Desa Bicara. Semoga virus ini bisa kita cegah penyebarannya. Terima kasih, jangan lupa ngopi.